Saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Kali ini kita masih membahas tentang sosok purnawirawan ya di kasus Subang. Nah, saya lihat ada beberapa teman-teman kita yang di Subang atau di Jawa Barat ya. Mereka ini berusaha untuk mewawancarai sosok purnawirawan tersebut. Tapi kita juga bisa pahami bahwa beliau pasti menjaga menjaga dulu ya. Karena yang beliau lawan ini bukanlah sembarangan, bukan cuma sekedar warga sipil, tapi ada dugaan adalah mengenai rekan-rekan sejawatnya, oknum-oknum yang mungkin tidak cuma 3 yang disebutkan oleh Polda Jawa Barat, di mana beberapa waktu terakhir mungkin ada puluhan oknum-oknum yang bakal terlibat di kasus tersebut, atau kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia. Ya, mungkin peranannya ada yang minor sampai ada yang major. Tapi kalau dari Kabid Humas Polda Jabar yang disebutkan untuk masalah oknum tersebut adalah 3 orang ya. Yang pertama adalah oknum perwira, dan 2 adalah oknum bintara, dan yang saya lihat bahwa kecenderungan yang dirasakan oleh purnawirawan tersebut nggak main-main ya saudara. Saya juga yakin sekali dari Kombes Pol Surawan selaku Dirkrimum Polda Jabar, mereka pasti sudah mempersiapkan atau persiapan yang sangat matang untuk melindungi saksi tersebut dan melindungi keluarganya atau melindungi purnawirawan. Ya, karena kita nggak bisa menutup mata ya saudara-saudara, dengan banyak orang-orang yang terlibat dalam kasus Subang ini pasti ada ancaman juga, gak bisa kita pungkiri. Iya, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Dan saya juga setuju, dimana kalau untuk purnawirawan tersebut tidak muncul ke media sekarang, tetapi munculnya nanti aja ya kan, pada saat persidangan. Nah, itu akan jadi bagian yang sangat efektif. Karena dalam persidangan nantinya pasti akan menjadi salah satu pertimbangan yang luar biasa dari hakim atau majelis hakim yang mulia. Dengan banyaknya dugaan-dugaan, orang-orang yang harus membuka kasus ini terang benderang tapi malah menghilangkan barang bukti. Dan sulit kalau dibilang ini hanyalah masalah unsur kode etik, tidak ada unsur pidana. Tapi kalau kita lihat dari kecenderungan sekarang, sepertinya Polda Jabar ini arahnya mau dibawa ke kode etik saja ya. Ya, kita mengertilah ya teman-teman saudara-saudara sekalian. Karena ini sudah menyangkut 3 oknum yang terlibat tersebut ya. Ya, kita I know ya. Nah, kita juga berharap selaku pemerhati kasus Subang atau yang mengikuti kasus ini, kita berharap purnawirawan polisi ini dapat memberikan kontribusi penting untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini dan membantu proses penyelidikan guna membawa kasus ini sampai ke tahap pengadilan atau di persidangan nantinya ya. Masyarakat Subang menanti dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan pihak-pihak yang terlibat dapat diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima pengajuan Muhammad Ramdhanu atau Danu sebagai justice kolaborator juga ya. Itu kita sudah tahu bagi pemerhati dan yang mengikuti kasus ini, di mana
Informasi yang diberikan Danu pada polisi pun berhasil membuka sejumlah misteri kematian Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu yang sudah 2 tahun terkatung-katung, belum terungkap, saudara-saudara. Itu kemarin kan pada Kamis tanggal 30 bulan 11 2023, diterimanya Danu sebagai justice kolaborator dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK yang bernama Edwin Partogi Pasaribu. Bahwa sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin tanggal 27 November 2023 memutuskan menerima permohonan perlindungan saksi Ramdhanu atau Danu dalam program pemenuhan hak saksi pelaku atau justice kolaborator. Itu yang dituliskan di akun Instagram @yahoo_info_lpsk. Adapun permohonan Danu diterima karena memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Lalu Pak Ahmad Topan selaku kuasa hukum Danu mengatakan sidang Mahkamah Pimpinan SMPL Perlindungan Saksi dan Korban Senin tanggal 27 November 2023 memutuskan menerima permohonan perlindungan terhadap kliennya sebagai justice kolaborator. Kerjasama keadilan, ya saudara-saudara, itu arti dari dalam bahasa Indonesianya, justice kolaborator, kolaborasi keadilan. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita di kasus Subang. Terima kasih buat kalian dimanapun kalian berada, sudah menonton video ini, sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.